Detik itu terasa sangat lama. Mereka terlalu dekat. Nafas bertemu. Tidak ada kata, tidak ada gerakan menjauh. Marni merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena keinginan yang direncanakan, tapi karena dua kesepian yang bertemu di titik yang sama. Di sebuah desa yang terpencil, masih terlihat sepi. Berjajaran rumah di pinggir jalan namun tidak padat. Ada jarak di antara rumah satu ke rumah lain. Di situ tinggal Marni, menjanda tapi masih terlihat muda, 42 tahun. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa kecantikan yang dulu sering dipuji orang kampung. Ia menjanda sejak anaknya bernama Sulis masih kecil. Ditinggal suaminya meninggal karena sakit. Hidupnya sunyi dan hampa, hanya berputar pada mengurus anaknya dan berladang. Semenjak Sulis dewasa dan dinikahi seorang pria bernama Galang, rumah itu terasa penuh suara. Tawa kecil Sulis, langkah kaki Galang yang terburu pulang kerja, juga suara Marni yang memanggil dari dapur. Tapi setelah semuanya berubah, rumah itu seperti kehilangan napas. Sunyi bukan lagi sekadar keadaan, tapi sesuatu yang tak terasa hidup. Kosong sepi mengisi sudut-sudut ruang, menempel di dinding, dan ikut duduk di antara hari menebus malam. Dunia Marni terasa runtuh untuk kedua kalinya. Sulis meninggal setelah melahirkan. Galang memilih tetap tinggal. Ia bilang demi anaknya, demi keluarga, demi kenangan Sulis. Awalnya semua terasa wajar. Mereka berbagi tugas. Galang bekerja, Marni menjaga bayi. Malam hari mereka makan bersama, kadang tanpa banyak bicara. Duka membuat mereka seperti dua orang yang sama-sama tenggelam, saling berpegangan agar tidak hanyut lebih jauh. Namun sesuatu mulai berubah, perlahan, hampir tak terasa. Marni sedang memotong sayur di dapur. Lampu kuning redup membuat bayangan mereka memanjang di dinding. Galang masuk tanpa suara, mengambil gelas di rak atas. Tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Marni. Sentuhan itu sebenarnya ringan, singkat, tapi rasanya seperti listrik kecil yang menyala di antara kulit. Marni buru-buru menarik tangan. Jantungnya berdebar aneh, seperti habis berlari. Galang juga diam. Mereka tidak saling menatap beberapa detik. "Maaf, Bu," katanya pelan. Marni hanya mengangguk. Tapi setelah itu, ia sadar sesuatu telah berubah. Ada jarak yang tiba-tiba terasa terlalu dekat. Hari berlalu, hujan deras di suatu sore membuat atap dapur bocor. Galang naik tangga untuk menaruh ember di atas. Marni berdiri di bawah, memegang tangga agar tidak goyah. Ketika Galang turun, kakinya sedikit terpeleset. Refleks, tangannya meraih bahu Marni untuk menahan diri. Tubuh mereka mendekat, hanya sejengkal. Nafas mereka hampir bertemu. Tak ada yang salah secara nyata, tapi suasananya seperti ruang sempit yang tiba-tiba kekurangan udara. Marni merasakan hangat di dadanya yang bukan karena cuaca. Galang cepat mundur, wajahnya tegang. "Untung ibu pegang," katanya. Marni mengangguk lagi, tapi malam itu ia sulit tidur. Ia merasa seperti berdiri di tepi sesuatu yang tak boleh dilewati. Tapi entah kenapa tanah di bawah kakinya terasa licin. Bayi mereka rewel, menangis lama. Galang menggendongnya sambil berjalan mondar-mandir. Marni duduk di kursi, memperhatikan. Ketika bayi akhirnya tertidur di dada Galang, lelaki itu terlihat sangat lelah. "Tidurkan saja di kamar," kata Marni. Galang mengangguk, tapi sebelum bangkit, ia duduk di sebelah Marni. Terlalu dekat untuk ukuran biasa. Bahu mereka bersentuhan. Hangat tubuh itu terasa nyata, seperti api kecil di tengah malam dingin. Tanpa sadar, Marni berkata, "Kamu capek ya?" Galang hanya menghela napas. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Kalau gak ada ibu, aku gak tahu harus gimana." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Ada sesuatu di dalamnya yang bukan sekadar ucapan terima kasih. Sejak saat itu, ketegangan mulai tumbuh seperti benang yang ditarik pelan. Tidak putus, tidak jelas, tapi ada. Marni mulai sadar dirinya memperhatikan Galang lebih dari seharusnya. Cara lelaki itu tertawa kecil saat bermain dengan anaknya.
Cara ia mengusap wajah ketika lelah, bahkan bau sabun setelah mandi. Ia takut pada pikirannya sendiri. Setiap malam ia berdoa lebih lama, meminta agar hatinya tetap kuat, meminta agar tidak melangkah ke arah yang salah. Tapi hidup di rumah yang sama membuat jarak sulit dijaga. Suatu malam listrik padam. Hanya ada cahaya lilin di ruang tengah. Bayi tidur di kamar. Hujan di luar terdengar seperti bisikan panjang. Mereka duduk berhadapan, diam. "Bu," Galang memanggil. Marni menoleh. Ada sesuatu di mata lelaki itu yang membuat jantungnya berdegup keras. Bukan tatapan anak pada ibu mertua, bukan juga tatapan biasa. Sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Marni cepat menunduk, tangannya dingin. "Sudah malam," katanya pelan. "Tidur saja." Galang tidak menjawab langsung. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu ia berdiri dan pergi ke kamar. Marni tetap duduk. Nafasnya tidak teratur. Ia merasa seperti baru saja melewati jurang tanpa jatuh, tapi tahu jurang itu masih di sana, menunggu. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Setiap gerakan kecil menjadi terasa berarti. Setiap kedekatan sederhana terasa seperti ujian. Marni mulai menghindar, lebih sering di dapur, lebih cepat masuk kamar. Tapi perasaan tidak bisa dihindari sepenuhnya, karena sebenarnya mereka berdua sama-sama kesepian. Suatu sore, saat Marni melihat foto Sulis di dinding, dadanya terasa sesak. Ia seperti mendengar suara anaknya. "Ibu." Air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar satu hal yang membuatnya semakin takut. Perasaan itu bukan hanya miliknya. Dan malam itu, ketika langkah kaki Galang terdengar mendekat di lorong, jantungnya kembali berdebar keras. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia hanya tahu batas itu masih ada, tipis, rapuh, dan mungkin suatu hari bisa runtuh. Setelah malam dengan cahaya lilin itu, suasana rumah berubah seperti udara sebelum hujan tenang, tapi berat. Marni berusaha menjalani hari seperti biasa, memasak, mencuci, mengurus cucunya. Galang juga tetap bekerja, pulang sore dengan wajah lelah. Dari luar, semuanya tampak wajar, tapi di dalam, ada sesuatu yang terus bergerak, seperti arus bawah tanah yang tak terlihat namun terasa. Ketika anak si kecil menangis terus sejak sore, tubuhnya panas, napasnya cepat. Marni panik, Galang juga. Mereka bergantian mengompres, memberi obat, menenangkan. Hingga larut malam, bayi itu akhirnya tertidur di tengah mereka berdua di atas kasur. Marni duduk bersandar di dinding, sangat lelah. Galang di sampingnya, napasnya berat, dalam keadaan setengah sadar karena kelelahan. Kepala Galang perlahan jatuh ke bahu Marni. Sentuhan itu awalnya terasa seperti kebetulan, tapi Marni tidak langsung menjauh. Ada rasa hangat yang aneh, bukan hanya dari tubuh, tapi dari kedekatan yang selama ini mereka hindari. "Terima kasih, Bu." Suara Galang lirih, hampir seperti anak kecil yang mencari tempat pulang. Marni menelan napas. Tangannya yang sejak tadi memegang kain kompres tanpa sadar bergerak, menyentuh punggung Galang. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdentum keras. Malam itu mereka tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi batas yang selama ini dijaga seperti retak kecil yang mulai melebar. Hari demi hari mereka lalui bersama dalam satu rumah. Hujan turun deras sejak sore, listrik kembali padam, rumah gelap, hanya lampu minyak di ruang tengah. Bayi sudah tidur, suasana sunyi, hanya suara hujan di atap. Marni terpeleset di lantai dapur yang basah. Tubuhnya hampir jatuh, tapi Galang cepat menangkapnya. Tangannya memeluk pinggang Marni untuk menahan. Detik itu terasa sangat lama. Mereka terlalu dekat, nafas bertemu. Tidak ada kata, tidak ada gerakan menjauh. Marni merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena keinginan yang direncanakan, tapi karena dua kesepian yang bertemu di titik yang sama. Galang berbisik pelan, suaranya bergetar, "Aku gak kuat sendirian." Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu perasaan yang selama ini tertutup rapat.
Apa yang terjadi setelah itu tidak pernah mereka ceritakan dengan kata-kata. Kejadian yang mengalir tanpa paksaan, seperti dua orang yang hanyut terbawa derasnya arus keinginan yang tertahan, tanpa sempat berpikir, seperti kekuatan aneh menuntun dengan pelan yang datang dengan tiba-tiba, bagai pagar yang rapuh tak tahan dengan sentuhan, yang akhirnya ambruk. "Maafkan aku, Bu," kata Galang yang lirih sambil mengusap pipi Marni. Marni menangis, bukan karena benci, tapi karena takut. Takut pada dirinya sendiri, takut pada dosa, takut pada bayangan wajah Sulis. Namun anehnya, setelah malam itu, jarak di antara mereka justru hilang. Bukan hilang sepenuhnya, lebih seperti berubah semakin dekat merapat. Hari-hari berikutnya terasa canggung, tapi juga akrab. Mereka mencoba bersikap biasa, tapi sesuatu yang sudah terjadi ternyata tidak mudah dilupakan. Dan tanpa mereka rencanakan, kedekatan itu terulang lagi. Bukan karena nafsu semata, tapi karena rasa saling membutuhkan yang tumbuh dari luka yang sama. Seperti dua orang yang sama-sama kedinginan lalu menemukan selimut yang sama. Waktu berjalan, bulan berganti bulan. Marni sempat berusaha menjauh. Ia lebih sering ke rumah tetangga, lebih lama di dapur. Tapi Galang juga berubah, lebih perhatian, lebih lembut. Ia membantu pekerjaan rumah, mengurus anak, bahkan sering memastikan Marni makan tepat waktu. Perhatian itu pelan-pelan menumbuhkan sesuatu yang lebih tenang. Bukan lagi badai, tapi seperti api kecil yang stabil. Suatu malam, Galang berkata dengan suara serius, "Aku gak mau ini jadi perasaan yang salah terus." Marni menunduk, tangannya gemetar. "Apa maksudmu?" Galang menarik napas panjang. "Kita nikah, Bu, secara agama, biar halal, biar gak jadi dosa." Air mata Marni langsung jatuh. Ia tidak pernah membayangkan jalan itu, tapi di dalam hatinya ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan. Akhirnya mereka menikah diam-diam, hanya mengundang beberapa tetangga dekat yang dipercaya, tanpa pesta, tanpa ramai. Hanya akad sederhana di ruang tamu rumah yang dulu penuh kenangan. Beberapa orang berbisik, tatapan miring tak bisa dihindari. Ada yang heran, ada yang mencibir, tapi juga ada yang memahami bahwa hidup kadang membawa manusia ke jalan yang tak pernah direncanakan. Mereka memilih bertahan bersama. Setelah menikah, suasana rumah berubah lagi, lebih hangat, lebih hidup. Galang terlihat lebih tenang. Marni juga. Mereka merawat anak itu bersama, tertawa bersama, bahkan sesekali bercanda seperti pasangan yang baru belajar berjalan berdampingan. Omongan orang tetap ada, tapi kebahagiaan kecil di dalam rumah itu jauh lebih nyata daripada suara dari luar. Marni sering berpikir, hidup memang aneh. Ia pernah kehilangan suami, kehilangan anak, tapi justru menemukan seseorang di tempat yang tak pernah ia bayangkan. Dan setiap malam, ketika rumah sudah sunyi dan lampu dimatikan, ia sadar satu hal, cerita yang dulu terasa seperti kesalahan, kini telah menjadi takdir yang mereka jalani bersama.